umat sekalian, di mana saja berada, teristimewa di dalam wilayah paroki Santa Maria Bunda Pembantu Abadi Witihama. Selamat menjelang malam. Salam sejahtera untuk Anda semua di rumah, di tengah banyak kesibukan, di tengah berkumpul dengan keluarga. Mengikuti perkembangan situasi dunia secara global, nasional, lokal, dan juga untuk wilayah kita. Dan juga mengikuti himbauan pemerintah dan terakhir surat keputusan Bapak Uskup, maka saya ingin menegaskan kepada umat semua. Pertama, hendaklah kamu semua tetap di rumah, melakukan aktivitas seperti biasa. Yang kedua, berusaha supaya tidak boleh panik, tidak boleh takut akan situasi ini, dan tetap beraktivitas seperti biasa. Dan untuk seluruh umat dengan ada di rumah masing-masing, baiklah kamu selalu membangun kebersamaan di tengah keluarga, kembali lagi untuk memelihara hidup doamu di tengah keluarga, dan keluarga sekali lagi menjadi gereja rumah. Dan inilah kesempatan yang sangat baik untuk kita mulai lagi menggerakkan spiritualitas keluarga dengan mendasarkan diri pada hidup doa, baca dan merenungkan kitab suci. Umat sekalian, di mana saja umatku berada, baik dalam wilayah paroki ini maupun tersebar di seluruh seantero negara, juga di seantero dunia. Salam sejahtera berkat Tuhan untuk Anda semua. Saya ucapkan dari Pusat Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Witihama. Pada kesempatan yang berharga ini, penuh rahmat ini, saya ingin menyampaikan kepada umat sekalian di mana saja Anda berada, bahwa satu hal yang tidak memang pernah kita harapkan, tetapi saya sudah pernah mengingatkan dalam perayaan hari Minggu baru-baru, bahwa kemungkinan kita tidak merayakan pekan suci secara bersama-sama di gereja dan di wilayah kita masing-masing sebagaimana setiap tahunnya kita rayakan. Dan apa yang saya sampaikan ternyata memang benar. Bapak Uskup yang mulia telah mengeluarkan surat keputusan bahwa sejak surat keputusan dikeluarkan kemarin, dipastikan kepada kita bahwa perayaan pekan suci ditiadakan, dan juga segala kegiatan menyongsong perayaan pekan suci, katekese, doa di basis, latihan nyanyi untuk persiapan perayaan Paskah ditiadakan. Maka kami berpikir supaya umat boleh mengambil bagian dalam perayaan pekan suci dengan penuh khusyuk, dengan penuh kegembiraan dan sukacita di tengah serangan virus corona 19 yang mencemaskan kita. Tetapi saya ingin memastikan bahwa dengan merayakan perayaan Paskah, dengan kita ada di rumah masing-masing, rahmat Paskah tidak pernah gagal untuk mendatangi kita. Maka dalam perayaan pekan suci, bahkan mulai dengan tanggal 29 ini, perayaan hari Minggu dan juga Minggu Palem dan selama pekan suci akan dilangsungkan perayaan di gereja pusat dan dibuat siaran langsung atau live streaming, dan Anda semua diminta untuk mengikuti perayaan itu dari rumah dengan beberapa catatan yang mesti Anda semua perhatikan. Pertama, bahwa imam yang merayakan Ekaristi di gereja pusat secara rohani menghadirkan Anda semua di dalam gereja. Dengan demikian juga Anda semua yang mengikuti dari rumah
Anda juga masih secara rohani, secara spiritual menghadirkan Yesus yang dirayakan di atas korban altar di gereja pusat, hadir juga di altar korban rumahmu masing-masing. Maka perlu memperhatikan adalah poin yang kedua, kamu mempersiapkan diri secara baik, mandi dengan bersih, berpakaian sebagaimana pantasnya kamu merayakan perayaan besar. Siapkanlah tempat yang pantas untuk altar, letakkan di meja tempat doamu itu ada lilin, ada salib, ada patung, bentangkan kain putih, dan memberi suasana sungguh-sungguh kamu merayakan Ekaristi bersama dengan imammu yang merayakan Ekaristi di altar Tuhan. Tapi mesti dipastikan bahwa kamu ikuti dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Karena ketika kamu merayakan itu di rumah dan imam merayakan Ekaristi di gereja, mesti yakin bahwa Kristus yang sama yang mengorbankan diri hadir juga di tengah keluarga kamu, membawa sukacita di tengah keluarga kamu. Dan inilah inti iman kita, bahwa imam merayakan Ekaristi di gereja terpisah dari kamu di rumah masing-masing, tetapi dalam iman Kristus yang sama hadir pada saat yang sama, membawa rahmat yang sama, membawa berkat yang sama, membawa sukacita yang sama di tengah keluarga Anda. Dan ini mesti menjadi keyakinan. Maka sangat tidak diharapkan ketika kamu sedang mengikuti siaran langsung perayaan Ekaristi yang dirayakan oleh imam di gereja, kamu berlaku sebagai seorang penonton seperti menonton TV. Itu tidak dimaksudkan. Anda semua diminta mengikuti itu dengan penuh iman, dengan penuh perhatian. Fokus Anda adalah pada perayaan Ekaristi yang dirayakan oleh imam. Dan pada saat yang sama, Yesus Kristus Imam Agung hadir di tengah keluargamu, membawa berkat bagi kamu, membawa sukacita bagi kamu, membawa rezeki rohani bagi kamu. Dan umat sekalian, ikuti seluruh perayaan itu sampai selesai, sampai Anda mendapat berkat dari imam. Begitu sekalipun kita tidak secara fisik bertemu, tetapi secara spiritual kita bertemu di dalam Tuhan. Secara rohani kita dipersatukan di dalam Ekaristi, perayaan yang membawa keselamatan. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada umat supaya sejak Minggu Palem, Rabu Trewa, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Santo, dan juga hari Minggu Paskah, ikutilah siaran langsung perayaan Ekaristi yang dirayakan oleh imam, supaya kamu merayakan secara penuh pekan suci. Sekali lagi, ini adalah sebuah harapan, tapi juga inilah ungkapan iman kita. Dan saya percaya, sekalipun kamu tidak hadir di gereja ini, kamu semua imam hadirkan secara spiritual. Dan sekalipun kami tidak dilihat oleh mata kamu secara kasat mata, tetapi dengan perayaan itu kami secara spiritual kamu hadirkan. Dan jauh lebih penting adalah Kristus hadir dalam diri imammu, hadir di rumah kamu ketika kamu sungguh-sungguh mengikuti seluruh perayaan itu. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan cara yang berbeda sama sekali yang kita rayakan perayaan Pekan Suci tahun ini tetap membawa berkat dan sukacita, dan kita selalu akan mendapatkan berkat yang berlimpah dari semua situasi ini. Dan saya mengajak umat semua, mari kita bertekun semakin setia dalam mendoakan situasi kita. Minta Tuhan menjauhkan, menghancurkan segala penyakit, segala kuasa kegelapan, segala kuasa iblis, dan juga virus yang menghancurkan ini. Dan hanya dalam nama Tuhan kita akan dimenangkan. Dan kita minta doa Bunda Maria supaya ia membantu kita dengan doanya. Dan siapapun tidak pernah ditolak oleh Bunda Maria. Maria, ibu kita, tidak pernah mengecewakan setiap putra-putrinya yang datang. Maka sekali lagi, mari kita minta bantuan Bunda Maria mendoakan kita supaya badai ini secepatnya berlalu.
Dan Ibu Maria melindungi kita, mendekap kita dengan mantelnya yang suci, dengan doa-doanya yang kerahmat, supaya kita putra-putrinya dijauhkan dari segala penyakit dan penderitaan, dari segala mara bahaya, dari segala bencana, terutama dari virus yang mematikan yang menyerang seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan tidak pernah menutup mata, Bunda Maria tidak pernah membuat hatinya tertutup bagi kita. Umat sekalian, teriring salam, berkat dan doa, kami berdua, gembalamu yang ada di sini, menitipkan berkat bagi Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.